Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access. Saya Divalil Syaptra dengan NIM 1010-2230-0043. Saya Valdo Divanadia Putra dengan NIM 101022300194. Saya Owen Harta Gabian dengan NIM 1010-22-3018. Kita masuk pada konsep FDMA. Frequency Division Multiplexed Access atau FDMA merupakan teknik akses jamak yang paling fundamental dan dalam sistem komunikasi nirkabel. Berdasarkan literatur Simon Haykin, FDMA bekerja dengan cara membagi total spektrum bandwidth yang tersedia menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih sempit atau narrowband. Setiap kanal ini kemudian dialokasikan secara eksklusif kepada pengguna individu untuk durasi panggilan atau transmisi data tertentu. Prinsip utama yang ditekankan dalam FDMA adalah ortogonalitas dalam domain frekuensi. Hal ini berarti bahwa setiap sinyal pengguna dipisahkan satu sama lain melalui penggunaan filter bandpass yang ketat pada sisi penerima. Tidak seperti TDMA yang membagi waktu, pengguna FDMA memiliki akses berkelanjutan ke kanal frekuensi yang diberikan, yang meminimalkan kebutuhan akan sinkronisasi waktu yang kompleks antar terminal pengguna. Lanjut. Kita masuk pada mekanisme pemisahan spektrum. Menurut John G. Bryce, Frequency Division Multiplexed Access atau FDMA merupakan teknik akses jamak yang membagikan spektrum frekuensi yang tersedia menjadi beberapa kanal frekuensi yang berbeda. Tujuan utama pembagian ini adalah untuk mengurangi interferensi antar pengguna dalam sistem komunikasi. Setiap pengguna diberikan frekuensi pembawa atau carrier frekuensi yang unik seperti F1, F2, hingga Fn yang berasal dari keseluruhan spektrum frekuensi yang tersedia. Dengan pemisahan frekuensi tersebut, setiap pengguna dapat melakukan transmisi secara independen tanpa menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap pengguna lainnya. Pada sistem FDMA, proses transmisi berlangsung secara simultan dan berkelanjutan. Setiap pengguna memperoleh akses penuh terhadap kanal frekuensi yang telah dialokasikan selama sesi komunikasi berlangsung. Daya pancar sistem didistribusikan pada seluruh kanal frekuensi yang digunakan sehingga memungkinkan komunikasi berjalan secara stabil. Oleh karena itu, penguat daya atau power amplifier pada stasiun basis harus memiliki tingkat linearitas yang tinggi untuk mencegah munculnya produk intermodulasi. Selanjutnya ada konsep dan urgensi guard band. Guard band adalah pita frekuensi kosong yang sengaja disisipkan di antara dua kanal frekuensi yang berdekatan dalam sistem komunikasi FDMA. Keberadaan guard band diperlukan karena filter yang digunakan pada sistem nyata tidak memiliki karakteristik ideal. Menurut Simon Haykin, filter praktis memiliki daerah transisi atau roll-off, sehingga sebagian energi sinyal dapat menyebar keluar batas kanal yang telah ditentukan, atau spectral linkage. Apabila kanal-kanal frekuensi ditempatkan terlalu berdekatan, tanpa adanya guard band, spektrum sinyal dari kanal yang satu dapat bertumpang tindih dengan spektrum kanal lainnya. Kondisi ini menimbulkan interferensi kanal berdekatan atau Eisen Channel Interference atau yang biasa disebut dengan ACE yang dapat menurunkan kualitas penerimaan sinyal, meningkatkan tingkat kesalahan data, serta mengurangi keandalan sistem komunikasi. Oleh karena itu, broadband memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas transmisi. Dengan menyediakan jarak pemisah antar kanal, broadband mampu mengurangi pengaruh spectral linkage dan menekan interferensi hingga berada pada tingkat yang dapat diterima oleh sistem penerima. Meskipun pengguna guard band mengurangi efisiensi pemanfaatan spektrum karena sebagian frekuensi tidak digunakan untuk transmisi, keberadaannya tetap dianggap penting untuk menjamin kinerja dan stabilitas komunikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak guard band terhadap efisiensi. Guard band berperan penting dalam mengurangi intervensi antar kanal pada sistem FDMA. Namun, penggunaan guard band menyebabkan sebagian spektrum frekuensi tidak dapat dimanfaatkan untuk transmisi data. Akibatnya, efisiensi spektrum menjadi berkurang karena ruang frekuensi yang tersedia tidak sepenuhnya digunakan untuk komunikasi. Semakin lebar besar guard band yang dialokasikan, semakin sedikit ruang frekuensi yang dapat digunakan untuk kanal komunikasi. Sebaliknya, jika guard band terlalu kecil, risiko intervensi akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kualitas komunikasi dan efisiensi pemanfaatan spektrum.
Selanjutnya, pemodelan matematika kapasitas. Pengaruh guardband terhadap kapasitas sistem FDMA dapat dianalisis menggunakan persamaan berikut, di mana N adalah jumlah kanal yang dapat ditampung, BT adalah bandwidth total system, B guard adalah bandwidth guardband, dan BC adalah bandwidth setiap kanal. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa jumlah kanal berbanding lurus dengan bandwidth total dan berbanding terbalik dengan bandwidth kanal. Selain itu, semakin besar guardband yang digunakan, maka jumlah kanal yang dapat dialokasikan akan semakin berkurang. Selanjutnya, implementasi pada sistem AMPS. Advanced Mobile Phone System atau AMPS merupakan sistem komunikasi seluler generasi pertama atau 1G yang banyak digunakan di Amerika Utara pada awal tahun 1980-an. Sistem ini menggunakan teknik FDMA sebagai metode akses jamak, di mana setiap pengguna memperoleh satu kanal frekuensi khusus selama sesi komunikasi berlangsung. Sinyal suara ditransmisikan secara analog menggunakan modulasi FM atau frequency modulation pada frekuensi pembawa yang telah dialokasikan. Karena setiap panggilan memerlukan kanal frekuensi tersendiri, jumlah pengguna yang dapat dilayani secara bersamaan bergantung pada jumlah kanal yang tersedia dalam suatu sel. Apabila seluruh kanal telah terpakai, pengguna baru harus menunggu hingga salah satu kanal menjadi kosong. Oleh karena itu, AMPS menjadi contoh nyata penerapan FDMA dalam sistem seluler analog dengan kapasitas yang ditentukan oleh ketersediaan spektrum frekuensi. Spesifikasi teknis kanal AMPS. Setiap kanal suara dalam AMPS memiliki lebar pita sebesar 30 kHz. Pemilihan angka 30 kHz ini didasarkan pada kebutuhan modulasi FM untuk sinyal suara manusia yang memiliki bandwidth dasar sekitar 3-4 kHz. Dengan indeks modulasi tertentu, 30 kHz dianggap cukup untuk memberikan kualitas suara yang memadai bagi pelanggan seluler pada masa itu. Selain kanal suara, AMPS juga menggunakan kanal kontrol berbasis FSK atau Frequency Shift Keying untuk melakukan hand-off dan manajemen panggilan. Penggunaan FDMA dalam AMPS memungkinkan pembagian yang rapi antara kanal kontrol dan kanal trafik suara dalam domain frekuensi yang sama. Sekarang, keunggulan dan keterbatasan dari FDMA. Yang pertama, keunggulan. Jadi salah satu keunggulan utama FDMA itu adalah kesederhanaan implementasinya. Setiap pengguna memperoleh kanal frekuensi yang tetap selama komunikasi berlangsung, sehingga sistem tidak memerlukan sinkronisasi waktu yang kompleks maupun proses pemrosesan sinyal yang rumit. Oleh karena itu, teknologi FDMA banyak digunakan pada sistem komunikasi seluler generasi awal karena lebih mudah dirancang dan diimplementasikan. Yang kedua, kita masuk pada keterbatasan dari FDMA. Jadi FDMA memiliki keterbatasan dalam efisiensi penggunaan spektrum. Kanal frekuensi yang telah dialokasikan akan tetap digunakan oleh pengguna meskipun tidak ada informasi yang sedang dikirimkan, sehingga sebagian sumber daya spektrum dapat terbuang. Selain itu, peningkatan kapasitas sistem umumnya dilakukan dengan memperkecil bandwidth kanal. Tetapi cara ini dapat menurunkan kualitas sinyal karena rasio signal to noise atau SN menjadi lebih rendah. Pada contoh soal pertama ini, kita akan menghitung jumlah kanal yang dapat ditampung oleh sistem FDMA berdasarkan bandwidth yang tersedia. Diketahui bandwidth total sistem sebesar 15 kHz atau sebesar 15.000 kHz. Guardband-nya sebesar 30 kHz dan bandwidth untuk setiap kanal sebesar 25 kHz. Pertanyaannya, berapa jumlah kanal yang tersedia pada sistem tersebut? Nah, rumusnya yaitu jumlah kanal sama dengan bandwidth total system dikurang bandwidth guardband dibagi bandwidth setiap kanal. Lalu disubstitusi nilainya menjadi jumlah kanal sama dengan 15.000 dikurang 30 dibagi 25 dan didapatkan 598 kanal. Kesimpulannya, sistem FDMA tersebut dapat menyediakan sekitar 598 kanal komunikasi. Masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah sistem FDMA memiliki bandwidth total sebesar 30 MHz. Setiap pengguna memerlukan bandwidth kanal sebesar 25 kHz dan guardband sebesar 5 kHz. Jika total guardband yang digunakan sistem adalah 5 MHz,
Tentukan yang pertama jumlah maksimum pengguna yang dapat dilayani, yang kedua efisiensi spektrum sistem. Nah, di sini penyelesaiannya itu diketahui ada bandwidth total, bandwidth guard band total, bandwidth kanal pengguna, dan guard band berkanal. Jadi bandwidth total di sini 30 MHz, bandwidth guard band total 5 MHz, bandwidth kanal pengguna 25 kHz, dan guard band per kanal 5 kHz. Ditanya jumlah maksimum pengguna dan efisiensi spektrum. Langkah yang pertama kita hitung dulu bandwidth efektif. Jadi bandwidth yang benar-benar digunakan untuk kanal informasi. B efektif sama dengan 30 dikurang 5, yaitu 25 MHz. Next. Langkah yang kedua, kita hitung jumlah pengguna. Bandwidth per pengguna B user sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30 kHz. Jumlah pengguna N sama dengan 25.000 dibagi 30. Hasilnya 833. Karena harus bilangan bulat, maka N-nya 833. Jumlah maksimum pengguna adalah 833 user. Nah, angka yang ketiga, hitung efisiensi spektrum. Rumusnya yaitu efisiensi spektrum dalam persen sama dengan bandwidth informasi dibagi bandwidth total dikali 100%. Jadi efisiensi spektrum di sini 25 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 83,33%. Jadi jawabannya jumlah maksimum pengguna adalah 833 pengguna. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi, frekuensi division multiple access atau FDMA merupakan teknik akses jamak yang memungkinkan banyak pengguna menggunakan sistem komunikasi secara bersamaan dengan cara membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa kanal yang berbeda. Setiap pengguna memperoleh kanal frekuensi khusus selama proses komunikasi berlangsung, sehingga transmisi dapat dilakukan secara kontinu tanpa memerlukan sinkronisasi waktu yang kompleks. Konsep ini banyak diterapkan pada sistem komunikasi seluler generasi pertama, seperti AMPS, yang menggunakan FDMA sebagai metode utama untuk mengelola akses pengguna terhadap jaringan. Dalam implementasinya, penggunaan guard band menjadi faktor penting untuk mengurangi interferensi antar kanal akibat karakteristik filter yang tidak ideal. Namun, keberadaan guard band juga mengurangi efisiensi spektrum karena sebagian frekuensi tidak digunakan untuk transmisi data. Oleh karena itu, perancangan sistem FDMA harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas komunikasi dan efisiensi penggunaan spektrum. Meskipun memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan efisiensi dibandingkan teknologi akses jamak yang lebih modern, FDMA tetap menjadi fondasi penting dalam perkembangan sistem komunikasi seluler dan memberikan kontribusi besar terhadap evolusi teknologi telekomunikasi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.